Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai pengantar tentang rekayasa informasi ya, di pendahuluan tentang rekayasa informasi. Nah, ada beberapa istilah yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Mungkin aja kalian bingung nih, rekayasa informasi ini apakah sama dengan sistem informasi, apakah sama dengan rekayasa perangkat lunak? Nah, itu berbeda ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya itu berbeda ya. Itu kalau kita lihat dari definisinya. Kalau lihat dari mata kuliah atau perspektif mata kuliah juga berbeda. Ya, kalau dilihat dari perspektif mata kuliah itu bisa 3 mata kuliah ini sendiri. Ya, ada mata kuliah informasi, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan ada mata kuliah rekayasa informasi. Nah, di video pembelajaran ini adalah mata kuliah rekayasa informasi gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke istilah ya. Nah, kalau kita lihat istilahnya gitu ya, ada istilah sistem informasi, ada istilah rekayasa perangkat lunak, dan ada istilah rekayasa informasi. Apa sih ketiga itu? Nah, kalau kita lihat dari sistem informasi itu sendiri, sistem informasi itu sebenarnya dua kata gitu ya. Kalau kita pilah menjadi sistem dan menjadi informasi, sistem itu bisa dikatakan sebagai kumpulan subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Itu sistem. Sedangkan informasi tersendiri itu mempunyai pengertian sebagai data yang diolah. Ya. Nah, kalau kita gabungkan apa itu sistem informasi? Nah, ini bisa dikatakan bahwa sistem informasi itu kumpulan dari subsistem yang terdiri dari apa saja? Prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang terorganisir. Nah, untuk teknologi informasi itu sendiri terdiri dari apa saja? Hardware, software, telekomunikasi, database. Jadi lingkup sistem informasi itu sangat luas, tidak hanya sebatas IT, tidak hanya sebatas aplikasi aja, software saja tidak. Ya, tapi sistem informasi itu bisa mencakup prosedur kerja, informasi, orang. Oke, berikutnya kita berangkat ke rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak di sini lebih pada menggunakan teknik terstruktur, ya. Jadi penggunaan teknik terstruktur untuk menghasilkan satu software, dan ini biasanya dilaksanakan pada satu kegiatan project. Menghasilkan satu software. Nah, di mata kuliah rekayasa perangkat lunak pasti kalian akan mempelajari beberapa metode dalam mengembangkan perangkat lunak. Ya, ada metode waterfall, metode prototype, metode spiral ya, metode R&D, kemudian metode agile ya, metode. Nah, beberapa metode ya. Nah, itu beberapa metode tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, barulah kita mengenal istilah rekayasa informasi. Apa sih sebenarnya rekayasa informasi? Nah, rekayasa informasi itu dapat dikatakan sebagai metode formal ya untuk melakukan perencanaan, analisis, perancangan, dan konstruksi sistem informasi pada sebuah enterprise ya yang meliputi sektor-sektor utama pada enterprise tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai rekayasa informasi ya. Jadi berbeda istilahnya dengan sistem informasi, berbeda istilahnya dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini adalah rekayasa informasi ya, dikatakan sebagai metode formal untuk merancang analisis, perencanaan, analisis, perancangan, dan konstruksi sistem informasi pada sebuah enterprise wide meliputi sektor-sektor utama pada enterprise tersebut. Oke, berikutnya. Nah, kenapa sih rekayasa informasi itu penting pada sebuah enterprise? Ya, kita ketahui bahwa permasalahan sebuah perusahaan itu cukup kompleks, ya. Maka perencanaan, proses analisis, desain, dan konstruksi tidak dapat dicapai hanya dengan alat otomatis saja atau dengan menggunakan teknologi saja. Ya, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan information engineering atau rekayasa informasi. Ya, tadi sudah disebutkan information engineering itu dapat dikatakan sebagai suatu metode ya. Nah, perusahaan
permasalahan yang cukup kompleks ya tentunya, karena dalam perusahaan enterprise itu biasanya diperlukan adanya kebutuhan ya sistem yang lebih modern, kemudian tentunya menginginkan adanya peningkatan kegiatan bisnis, kemudian biar terjadi kompetitif ya, bisa berkompetisi dengan perusahaan lain, maka perlu adanya perubahan proses bisnis, apalagi untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Perubahan proses bisnis itu sangat penting. Nah, ini salah satu 3 hal yang mendorong perlu adanya rekayasa informasi atau information engineering pada perusahaan. Ujung-ujungnya ya untuk meningkatkan kegiatan bisnisnya bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Oke. Secara umum ini tujuan dari rekayasa informasi adalah menentukan arsitektur yang memungkinkan suatu bisnis menggunakan informasi secara efektif. Nah, secara umum ya, arsitektur yang dibentuk itu ada 3. Arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan infrastruktur teknologi. Ya. Dengan menggunakan metode apa untuk merancang arsitektur tersebut? Ada beberapa metode yang sudah Ibu informasikan sebelumnya. Ada informasi tentang arsitektur Jahman, kemudian ada arsitektur TOGAF. Nah, bentuk arsitektur itu seperti apa sih? Nah, untuk bentuk arsitektur kalian bisa macam-macam ya. Ini salah satu contoh aja, Ibu kasih contoh. Kalau untuk arsitektur pada TOGAF gitu ya, arsitektur pada TOGAF itu bisa Anda lihat link di bawah ini ya, nih. Ya, kalau Ibu ini kan, nah ini ya, nah ini Anda cari saja gitu ya link ini TOGAF modeling org ya nih. Nanti di situ Anda bisa lihat, tadi kan hanya 3 ya, arsitektur bisnis, arsitektur data, teknologi, dan aplikasi. Ya, sebenarnya untuk lengkapnya modelnya ada arsitektur fiction juga ada. Kemudian bisnis arsitektur juga ada ya. Nah, tadi secara umum kita bahas 3 ini. Nah, untuk di TOGAF sendiri untuk arsitektur data juga ada macam-macam. Ya, ada kelas diagram, ada data discrimination diagram, data lifecycle, sampai data security. Nah, untuk teknologi arsitektur juga sama. Ada information, ada network computing, ada processing diagram. Kemudian ada application arsitektur juga sama ini semua. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya untuk arsitektur data misalnya ya, atau data arsitektur ini bentuknya nih. Ya, kalau kalian belajar Unified Modeling Language, UML, ini kan seperti UML ya, seperti kelas diagram yang ada di UML. Nih. Tuh ya, ini juga sama komponen diagram. Ini salah satu contoh bentuk arsitektur. Ya. Oke ya. Kemudian untuk teknologi arsitektur, misalkan, nah ini contohnya. Ya, nah network computing hardware diagram, sensing diagram. Nah ini contoh-contohnya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk aplikasi arsitektur seperti ini. Ya, nah ini. Oke, ini dari TOGAF ya. Nah, kalau Jahman sendiri, ini Jahman ya. Nah, bentuk enterprise arsitektur dari Jahman framework itu seperti ini nih. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di video pembelajaran berikutnya ya. Nah, ini nih. Ya. Linknya ini bisa diakses. Oke ya. Nah, contoh yang lain sebenarnya bisa seperti ini nih. Ya, ini contoh aja nih. Ini contoh untuk daftar arsitektur aplikasi. Ya, jadi dibuat sebagai tabel ya. Jadi di tabel di sini terdaftar aplikasi apa yang sebaiknya dibuat di dalam sebuah instansi. Di sini contohnya instansi pendidikan. Ya. Jadi ada grup aplikasi, misalkan di sini akan dibuat sistem informasi akademik.
Nah, kandidat aplikasinya apa? Ada sistem registrasi, ada penjadwalan kuliah, ada perwalian, ada e-learning, ada penilaian, kemudian siapa sih organisasi yang terlibat, kemudian entitas siapa saja yang terlibat. Ya, jadi pada intinya rekayasa informasi itu bisa dikatakan sedang membuat blueprint. Blueprint apa? Blueprint aplikasi ya yang akan diterapkan di dalam perusahaan itu selama dalam jangka waktu tertentu. Intinya seperti itu. Oke, next. Oke, berikutnya adalah karakteristik dari information engineering. Nah, untuk karakteristik information engineering ini Ibu ambil hanya 5 ya. Pertama adalah teknik terstruktur. Pada information engineering mempergunakan teknik yang terstruktur dalam enterprise yang basisnya luas atau untuk satu enterprise yang lebih besar. Ya, jadi lebih terstruktur. Tadi kan Jahman, Togaf itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ada teknik-tekniknya yang terstruktur. Kemudian top down. Ya. Information engineering itu berkembang dengan cara top down melalui tahapan-tahapan seperti perencanaan strategis, ya, kemudian perencanaan informasi enterprise, analisis area bisnis, desain sistem, konstruksi, cut over, pokoknya dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya adanya ensiklopedia atau repository. Ya, dengan melalui tahapan-tahapan, enterprise atau information engineering dibangun dengan mengembangkan repository knowledge. Ya, nanti kita di slide berikutnya ada gambar tentang contoh ensiklopedia. Ya, kemudian tentunya information engineering itu melibatkan end user. Ya, pada setiap tahapan. Yang terakhir, information engineering itu tentunya menciptakan suatu framework di mana framework itu dibuat agar enterprise, pengembangan enterprise itu semuanya terkomputerisasi. Ya, semuanya digitalisasi. Oke, itu adalah 5 karakteristik dari IE, teknik terstruktur, pelaksananya top down, bisa menghasilkan ensiklopedia atau repository, end user melibatkan setiap tahapnya adalah end user, kemudian tadi tujuan akhir dari IE itu blueprint aplikasi ya, berarti semua proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut terkomputerisasi atau terdigitalisasi. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai ensiklopedia ya. Jadi ensiklopedia itu apa? Nah, ensiklopedia itu bisa dikatakan sebagai suatu penyimpanan semua informasi mengenai perubahan yang terjadi pada setiap level yang ada di enterprise sektor. Yang meliputi apa? Meliputi perencanaan, analisis, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sistem. Nah, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman untuk pengembangan enterprise arsitektur berikutnya. Nah, ini Ibu ambil contoh model ensiklopedia dari James Martin. Ya, ini contoh modelnya. Oke, nanti untuk ensiklopedia sendiri ada pertemuan tersendiri ya. Oke, yang berikutnya ada 5 manfaat dari rekayasa informasi. Nah, 5 manfaat rekayasa informasi itu apa saja? Ada keunggulan kompetitif, ada kompleksitas sistem, long term evaluation of system, kemudian ada informasi yang baik, dan pembangunan sistem yang cepat. Oke, untuk keunggulan kompetitif, itu pengertiannya bahwa rekayasa informasi itu dapat membantu mengidentifikasikan peluang, strategi, dan keunggulan kompetitif yang dicapai. Ya, kemudian kalau bicara tentang kompleksitas sistem, berarti rekayasa informasi itu menyediakan fasilitas yang tepat guna membangun sistem yang kompleks, luas, dan bervariasi. Ya. Kemudian kalau bicara tentang long term evolution of system, nah, information engineering mengizinkan evolusi sistem jangka panjang sebagai kelanjutan sistem untuk ditingkatkan menjadi suatu sumber corporate yang vital. Yang berikutnya adalah
informasi yang baik. Ya, dengan memanfaatkan rekayasa informasi, tentunya diharapkan akan menghasilkan informasi yang dapat mendukung decision maker, ya, pengambil keputusan. Yang terakhir, pembangunan sistem yang cepat. Ya, dengan memanfaatkan rekayasa informasi, sistem baru relatif dapat dibangun secara cepat dengan menggunakan alat bantu yang kuat dan berdasarkan kerangka yang sudah dibentuk di rekayasa informasi. Ya, kerangka di sini blueprint aplikasi tadi. Oke, ya, nah itu adalah pengantar dari Ibu mengenai rekayasa informasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.